Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Dwi Febriansyah dengan NIM I0721060. Saya di sini akan melakukan presentasi UTS atau ujian tengah semester untuk mata kuliah proyek kreatif 1, yaitu tentang ide kreatif dengan judul lampu otomatis menggunakan smartphone Android. Untuk bab 1 yaitu pendahuluan, terdapat latar belakang. Kemajuan teknologi yang sangat pesat memungkinkan berbagai usaha untuk memberikan kemudahan bagi manusia. Salah satunya yaitu melalui sistem yang dapat menyalakan atau mematikan lampu secara otomatis menggunakan smartphone. Dengan pengembangan ini diharapkan penghuni rumah dapat menyalakan ataupun mematikan lampu tanpa harus berinteraksi dengan saklar. Kemudian ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana cara kerja dari lampu otomatis. Yang kedua, apa manfaat dari adanya lampu otomatis. Kemudian tujuan yang pertama yaitu membuat suatu rangkaian elektronika yang dapat memudahkan manusia dalam menyalakan atau mematikan lampu secara otomatis, di mana tanpa harus berinteraksi dengan saklar. Yang kedua yaitu mengetahui cara kerja dari lampu otomatis menggunakan smartphone Android. Yang ketiga, memenuhi syarat UTS atau ujian tengah semester untuk mata kuliah proyek kreatif 1. Untuk bab 2 yaitu kajian pustaka. Yang pertama, Arduino. Arduino merupakan suatu rangkaian elektronik yang bersifat open source dan mempunyai piranti keras dan lunak yang mana mudah untuk digunakan. Arduino sendiri terdiri dari beberapa jenis, diantaranya yaitu Arduino Uno, Arduino Mega 2560, Arduino Vio, dan masih banyak lagi. Untuk spesifikasi Arduino Uno menggunakan operasi tegangan yaitu sebesar 5 volt, kemudian input tegangan yang direkomendasikan sebesar 7-12 volt, input tegangan batasnya antara 6-20 volt, digital I/O pin 14 dengan 6 sebagai output PWM, input analog pin yaitu terdapat 6, arus DC per I/O pin 40 mA, arus DC untuk 3,3 volt pin yaitu 50 mA, flash memory 32 KB, SRAM 2 KB, EEPROM 1 KB, clock speed 16 MHz, panjang dan lebarnya 68,6 kali 53,4 mm dan beratnya yaitu 25 gram. Yang kedua yaitu relay. Relay merupakan saklar elektromekanikal yang digunakan untuk membuka dan menutup rangkaian listrik serta menstimulasi listrik kecil menjadi arus yang lebih besar. Jadi relay itu digunakan sebagai penghubung dan pemutus arus listrik. Selanjutnya yaitu bab 3 yaitu metodologi. Yang pertama yaitu perancangan model. Tahap ini yaitu merancang model alat yang digunakan. Dalam hal ini alat yang dirancang yaitu lampu otomatis. Kemudian yang kedua, mempersiapkan komponen yang digunakan yang berguna untuk memudahkan kita agar dapat merangkai suatu rangkaian elektronik. Kemudian yang ketiga, pembuatan alat. Dari komponen yang sudah dikumpulkan, nantinya akan dibuat sebuah alat berdasarkan rancangan model yang sudah dibuat. Kemudian yang terakhir yaitu pengujian alat. Apabila alat sudah selesai dibuat, maka akan diuji apakah alat tersebut berfungsi atau tidak. Dalam hal ini yaitu alat yang dibuat yaitu lampu otomatis, di mana nantinya lampu itu akan menyala atau tidak. Kemudian bab 4 yaitu pembahasan. Yang pertama untuk alat dan bahan yang digunakan yaitu ada Arduino Uno, ada relay, ada lampu, ada smartphone, ada kabel jumper, ada stop kontak, ada adaptor 5 volt, bisa juga dengan power supply, dan yang terakhir yaitu software Arduino IDE yang berguna untuk membuat sebuah codingan yang nantinya akan dimasukkan ke dalam Arduino Uno. Kemudian cara kerja lampu otomatis. Yang pertama dari aplikasi smartphone, nantinya perintahnya akan masuk ke Arduino Uno. Dari Arduino Uno akan disalurkan ke relay, dan relay akan memutuskan berdasarkan instruksi dari smartphone apakah akan on atau off. Apabila on maka lampu akan menyala, apabila off maka lampu tidak akan menyala. Kemudian terdapat flowchart cara menggunakan lampu otomatis menggunakan smartphone. Yang pertama, sebagai manusia kita mulai dengan masuk aplikasi, yaitu kemudian tekan tombol on. Apabila ya, maka lampu akan menyala.
Apabila tidak, maka proses akan selesai. Kemudian jika kita menekan tombol on, maka lampu akan menyala. Setelah lampu menyala, apabila kita ingin mematikan lampu, maka tekan off. Apabila tidak, maka proses selesai. Dan apabila tidak proses selesai, namun lampu akan tetap menyala. Jika tekan off, maka lampu akan mati. Kemudian manfaat dari adanya lampu otomatis ini yang pertama memudahkan bagi manusia untuk tidak selalu menuju ke saklar untuk mematikan lampu. Karena terkadang jarak kita dari ke saklar itu kadang jauh sehingga bisa saja karena banyak aktivitas maka tidak sempat untuk mematikan lampu. Yang kedua yaitu mengurangi pemborosan listrik. Karena kita sering banyaknya aktivitas maka terkadang kita bisa saja lupa ketika lampu menyala tidak dimatikan, maka hal itu bisa menambah pemborosan listrik. Dengan adanya lampu otomatis dengan smartphone ini jadi lebih fleksibel dengan jadinya mengurangi pemborosan listrik. Kemudian ya, bab terakhir yaitu bab 5 penutup. Yang pertama ada kesimpulan. Dari proposal ini dapat disimpulkan bahwa dapat mengetahui cara kerja dari lampu otomatis menggunakan smartphone Android. Yang kedua, mengetahui manfaat dari adanya lampu otomatis tersebut. Kemudian saran dengan adanya proposal ini diharapkan terdapat inovasi baru terhadap lampu otomatis. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.